Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Silviana Putri dari Prodi PGSD Penjas kelas A, NIM 2004582. Di sini saya akan nge-review jurnal yang berjudul tentang teori konsumsi dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional yang dibuat oleh Umi Hani. Artikel ini merupakan penjelasan mengenai pada zaman sekarang masyarakat cenderung lebih banyak menghabiskan daripada menghasilkan, dengan kata lain lebih konsumtif. Hal ini dikarenakan keinginan serta kebutuhan yang tidak dapat dibedakan dan yang mana lebih didahulukan. Akibat dari lebih seringnya menghabiskan maka mengakibatkan pemunahan kebutuhan serta keinginan meningkatkan, sedangkan sumber daya alam yang semakin terbatas ditambah dengan sumber daya manusia yang kurang produktif. Hal ini semacam yang dilakukan mengakibatkan kerugian untuk masa depan. Ilmu ekonomi Islam singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam dalam masyarakat muslim modern berdasarkan komposisinya. Ia bersifat normatif, bukan bersifat positif. Sebagai ilmu ekonomi, usaha Robin untuk memisahkan etika dan ilmu ekonomi tidak diakui sejumlah ahli sebagai tindakan benar. Bahkan dalam ekonomi modern tetap usaha demikian ilmu ekonomi secara salah alamat, karena ilmu ekonomi Islam menuntut dimaksudnya secara ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ia merupakan bagian terpisah dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Islam dalam memenuhi kebutuhan telah disediakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, tidak lain untuk menjaga kehidupannya. Tak ada satupun di muka bumi ini tidak diciptakan selain pemilik manfaat untuk mereka. Dengan demikian tidak akan mungkin terjadi hal sumber daya yang terbatas tersebut. Islam lebih mementingkan sebuah kebutuhan daripada keinginannya. Ekonomi merupakan kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh setiap orang. Keperluan yang dibutuhkan menuntut kita melakukan kegiatan ekonomi ini. Persoalan yang menghendaki seseorang atau suatu perusahaan atau suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara terbaik dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kebutuhan seseorang berbeda-beda satu sama lainnya, serta pandangan dalam menyelesaikan kebutuhan mereka. Teori konsumsi ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari segi tujuannya. Dalam Islam sangat memperhatikan masalah akan barang atau jasa yang akan dikonsumsi agar mendapatkan keridhaan dan bermanfaat atau akhiratnya serta dunianya. Serta dalam ekonomi konvensional lebih memperhatikan dengan tingkat kepuasan yang tinggi, lebih mementingkan kepuasan dibandingkan apabila barang atau jasa tersebut lebih memuaskan, akan lebih baik bagiannya. Persamaan dalam hal ini yaitu tujuan secara umum oleh manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan serta mempertahankan hidup di dunia. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dalam hidup sendiri. Mereka memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini bisa juga disebut sebagai interaksi, yaitu adanya komunikasi satu sama lain. Diakibatkannya adanya kebutuhan interaksi adalah salah satu dari kegiatan muamalah. Pada dasarnya, setiap manusia selalu menginginkan kehidupan di dunia dalam keadaan bahagia, baik secara materi maupun individual maupun sosial. Namun dalam praktiknya kebahagiaan
multi ini sangat sulit diraih karena terbatasnya kemampuan manusia dalam memahami dan menjermahkan keinginan secara setiap harinya seseorang mengkonsumsi barang dan jasa, apakah melalui pertimbangan-pertimbangan yang jelas, apakah mereka mengkonsumsi sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan, yang memuaskan, bermanfaat, ataupun berkualitas tinggi, apakah memperhatikan halal haramnya atau tidak. Kecenderungan seseorang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang terjadi saat ini lebih mendahulukan keinginan semata saja, serta rasa kepuasan akan barang atau jasa tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.